Sebuah lonceng berbunyi. Semua penduduk keluar rumah dengan membawa botol masing-masing. Renggo yang baru tiba di kota ini menjadi bingung, apalagi saat melihat warga berbaris dan menari. Renggo pun ikut menari kecil. Ternyata pada siang ini wali kota akan memberikan air minum pada warganya. Para warga mulai mengantri dan menuju ke sumber air. Mereka pun tiba di bawah sebuah pipa. Lalu wali kota meminta Satpol PP untuk menyalakan keran air. Pak Wali berpidato lalu mempersilahkan Renggo untuk maju dan mendapat air pertama. Renggo yang ada di antrian belakang sangat senang. Ia bersiap menuju ke keran air. Semua orang memuji kebaikan wali kota yang telah membagikan air secara gratis. Namun saat para Satpol PP membuka keran, ternyata tak ada air. Hanya menyisakan sebuah lumpur. Sambil duduk di kursi roda dan memakai kain sarung kebanggaannya, Pak Wali meminta warga bersabar karena stok air memang sudah habis. Setelah kejadian itu, warga mulai menyerbu bank dan meminta pegawai bank agar mencairkan semua tabungannya. Sebagai Kapolsek, Renggo menenangkan warga dan meminta warga untuk bersabar. Ia juga berjanji akan segera mencari sumber air. Sebagai Kapolsek yang baru dilantik, tentu Renggo sangat dihargai warga. Semua warga pun membubarkan diri. Namun saat malam, Renggo yang sedang patroli menemukan sekelompok tikus tanah sedang menggali tanah. Bukannya marah, Renggo malah mengeluarkan surat izin bagi tikus tanah untuk menggali. Namun hal mengejutkan terjadi. Saat pagi, bank ternyata sudah dibobol. Bahkan ada surat izin dari Renggo di bawah galon air yang telah dicuri. Renggo tahu siapa pelaku yang telah membobol bank. Renggo mengumpulkan warga kota. Ia mengajak warga kota mengejar kelompok tikus tanah. Akhirnya Renggo dan para penduduk mulai menyelidiki kasus ini. Mereka masuk ke bawah tanah dan menuju ke sarang tikus tanah. Namun saat di bawah tanah, Renggo menemukan sebuah pipa aneh. Karena tak paham, Renggo meninggalkan pipa itu. Namun setelah seharian berjalan, Renggo menemukan bangkai pegawai bank. Ternyata pegawai bank telah tewas. Renggo kemudian melihat ada jejak kaki yang basah di dekat mayat pegawai bank. Kaki itu memakai sepatu kulit. Tentu bukan para tikus tanah yang memakai sepatu itu. Renggo pun menjadi bingung siapa yang telah menghabisi pegawai bank tersebut. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, Renggo berhasil menemukan seekor tikus tanah sedang membawa galon. Tentu saja Renggo menghadang para tikus tanah. Renggo menangkap tikus tanah tersebut. Melihat bosnya ditangkap, para tikus tanah mulai berkumpul dan mengepung Renggo. Tikus tanah mengatakan kalau ia tak merampok bank,